Kenapa kok sutra dilarang bagi laki-laki? Kenapa juga laki-laki dilarang menggunakan perhiasan emas dan perak? Kenapa? Kenapa kita juga dilarang baik laki maupun perempuan minum khamr, minuman yang beralkohol? Padahal di surga nanti semuanya dibolehkan. Coba itu jadi pertanyaan besar kita. Kenapa di sini dilarang, di sana boleh? Malah menjadi suatu kenikmatan tersendiri. Bahkan dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala khamr menjadi sebuah sungai. Jadi setiap saat kita bisa minum tuh dari sungai khamr. Di sana bahkan di surga, insyaallah mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam surga. Pakaian kita dari sutra. Gak ada larangan bagi laki-laki di sana. Bebas. Berarti larangan memakai pakaian yang mengandung sutra, ya, menggunakan perhiasan atau apapun bagi kita laki-laki yang mengandung emas, yang dominan ya, maka itu sebetulnya ujian sebetulnya. Jadi jangan bertanya kenapa dilarang. Kalau jawabannya ujian, ya sudah. Jawabannya taat kepada Allah. Tapi masalah bagi kita, berat untuk menjalaninya. Kalau hati ini belum jatuh cinta kepada Allah. Ketaatan itu ditentukan oleh kekuatan cinta di dalam hati kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau hati ini semakin cinta Allah, zuhud terhadap dunia, tidak menganggap penting apa-apa yang ada di dunia, gampang taat, mudah taubat. Ya, jadi larangan ini jangan ditanya kenapa. Karena tidak semua syariat Allah ada hikmahnya yang diketahui. Tapi setiap syariat Allah pasti ada hikmahnya. Yang pasti hikmahnya maslahat, rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Baik kita tangkap maupun kita tidak mengetahuinya. Yang penting taatnya itu dulu. Jangan taat ketika baru mengetahui atau setelah mengetahui hikmahnya. Jangan. Kalau begitu kita akan banyak meninggalkan syariat Allah Jalla wa'ala. Karena agama itu dasarnya adalah taat. Taat kepada Allah Jalla wa'ala. Innama ya qaulul mu'minin idza du'u ila Allah rasul ay yaqulu sami'na wa ta'na. Sikap dan perkataan seorang mukmin kalau diperintah oleh Allah Rasulnya selalu menyatakan siap, sami'na wa ta'na. Jadi itu, makanya Nabi alaihissalam menyampaikan salah satu ujian kita laki-laki adalah dilarang menggunakan pakaian yang mengandung sutra, memakai sesuatu yang mengandung emas. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyalbas harira wala dhahaba." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa selalu dikaitkan dengan iman dan hari akhir? Iman kepada Allah maknanya takut. Karena dengan takut pada Allah, kita bisa menjaga jarak dari larangan. Gak usah bicara perintah dulu. Karena kita tidak mungkin sampai kepada konsisten terhadap perintah dan komitmen terhadap perintah kalau larangan aja sering kita langgar, gak mungkin. Makanya kata iman kepada Allah maknanya takut kepada Allah, itu maknanya. Ya, karena takut pada Allah itu akan menjaga perilaku. Makanya Nabi alaihissalam misalnya bersabda, al-imanu qaidul fatki. Iman itu adalah kontrol bagi seorang mukmin dari segala penyimpangan. Pengendali, qaid itu pengikat. Jadi muslim itu tidak akan macam-macam di dalam hidupnya, tidak akan banyak melakukan penyimpangan selama pada hatinya ada rasa takut kepada Allah. Al-iman. Tapi Nabi mengungkapkannya dengan kata iman. Kapan laki-laki enggak makan haram, enggak makan makanan yang haram, enggak memakai pakaian yang haram? Kalau takut Allah. Sudah itu aja. Remnya itu di situ. Kalau kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah tidak takut kepada Allah, enggak ada rem. Apalagi kita punya uang. Punya kesempatan. Ada uang, ada kesempatan, enggak ada yang ngerem udah.
Ada orang nggak mau bermaksiat karena nggak ada duit. Berapa wajib ada mengandung sutra? Sekian puluh juta. Wow, mahal banget. Mendingan buat yang lain. Atau ada duit tapi dia nggak tahu. Dia nggak pernah tahu tuh model-model baju laki-laki yang ada sutranya. Dia nggak ngerti. Mall aja dia nggak pernah tahu, nggak pernah ke mall.